Ya, salam buat kita semua, para sahabat-sahabat sekalian yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kita merayakan Minggu Kebangkitan Yesus Kristus, ya. Setelah Jumat Agung, sengsara, kita memasuki Sabtu yang sunyi, dan berdasarkan kalender liturgi, jam 6 sore hari Sabtu juga sudah masuk ke Minggu. Jadi ini Minggu Kebangkitan. Selamat merayakan Paskah. Dan tema kita pada hari ini, anugerah mendahului segala. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari kita nyanyikan semua baik dari semula telah Tuhan tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidup setiap kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Semua baik, semua baik. Mari saya jemput kita berdiri. Semua baik ya Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami bersyukur ya Allah, karena di dalam setiap kehidupan kami yang barangkali kecil, barangkali biasa saja, tapi kami mensyukuri dan belajar untuk bersyukur bahwa Engkau Allah yang telah memulai kehidupan kami, Engkau Allah yang telah memulai gerejamu, Engkau Allah yang telah memulai dan mendahului segala sesuatu dalam keyakinan bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau yang sudah memulai hidup kami semua. Karena itu kami melihat bahwa hidup kami baik di dalam Engkau. Apapun yang sedang dan akan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami melihat bahwa Tuhan senantiasa baik. Karena itulah pada hari ini kami merayakan Engkau. Karena itulah pada hari ini kami tahu Engkau yang telah memasuki relung-relung kegelapan, kematian, dan kemudian menerangi kegelapan kematian itu, menghidupkan kami melalui kebangkitan-Mu, dan jelas bahwa Engkau baik. Oleh kuasa kebangkitan-Mu kami dihidupkan. Oleh kuasa kebangkitan-Mu kami dibangkitkan dari setiap situasi-situasi yang barangkali bisa membuat kami terpuruk, terpojok, dan terjerembab. Tetapi ternyata tidak demikian ya Allah. Karena Engkau bangkit dan kuasa kebangkitan itu bekerja bersama, di antara, dan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Allah, pada minggu perayaan Paskah ini, minggu kebangkitan Yesus Kristus yang kami rayakan, biarlah kami menghayatinya kembali pada hari ini. Terima kasih ya Allah, kami buka ibadah ini dengan mengalaskannya dalam satu nama yang hidup, nama yang indah, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri di peringatan hari kebangkitan Yesus ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan dengan semangat Kristus bangkit. Karena Kristus bangkit, maka kita bersorak. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Bait 3. Kuasa kubur menyerah. Haleluya. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Haleluya. Dan terbuka Firdaus. Haleluya. Silakan duduk. Kristus bangkit, maka kita bisa bersorak. Yesaya pasal yang ke-25, ayat yang ke-6 sampai 9. Saya akan membacakan di terjemahan baru 2 di Alkitab saya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum,
anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Pembacaan Injil kita terdapat di Markus pasal 16, Minggu Kebangkitan ini, ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Marilah kita mempersiapkan diri kita bagi firman Tuhan, dan dengan tema anugerah mendahului segala, dengan keyakinan yang sama kita menyanyikan bahwa anugerah Allah itu besar bagi kita semua. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu ya Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Ya Allah, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah Engkau meredakan ombak yang bergejolak di dalam hati, pikiran, dan perasaan kami. Dan biarlah kami mempersembahkan diri kami dan tubuh kami, konsentrasi kami, segenap hidup kami, untuk kami kembali berjumpa dengan sabda-Mu, berjumpa dengan firman-Mu, dan biarlah melaluinya hidup kami dituntun, hidup kami dikuatkan, hidup kami diubahkan. Sertai hamba-Mu yang amat terbatas ini, biarlah kiranya kebenaran Allah disampaikan melalui lidahnya. Terima kasih ya Allah, demi Kristus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saya mengajak kita untuk melihat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena kasih karunia, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang,
dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu penelitian sederhana mendapati bagaimana orang memandang hidup dan pencapaian dirinya, keberhasilan dirinya. Sebagian orang yang melihat bahwa setiap pencapaian dan keberhasilan di dalam hidupnya semata-mata karena upaya dan usaha giatnya setiap hari. Ingat ada slogan orang rajin akan berhasil gitu ya. Rajin pangkal kaya kalau dalam pepatah bahasa Indonesia. Walaupun itu belum tentu berlaku. Orang yang semata-mata melihat setiap kerajinan, keberhasilan, pencapaian usaha, bisnis, atau apapun dia berhasil, dan melihat bahwa itu semata-mata hasil kerja keras dan tangannya, ternyata orang itu melihat hidup secara berbeda dengan orang yang kedua. Orang yang kedua melihat hidup, pencapaian, usaha, dan keberhasilannya tidak semata-mata berdasarkan tangannya sendiri. Tapi orang itu mengatakan, kalau di dunia umum ya, dia hanya mengatakan bahwa ya bisnis ini bisa berjalan, berkembang pesat, usaha ini bisa berhasil, karena ada faktor lain. Bukan semata-mata hasil karya tangan saya sendiri, tapi orang ini mengatakan bahwa ada faktor X yang disebut dengan keberuntungan atau lucky. Dua orang ini akan menyikapi hidup dan hubungan dengan dirinya dan dengan orang lain secara berbeda. Yang pertama, orang yang mengatakan bahwa ini semata-mata keberhasilanku, pencapaianku, kerja kerasku dari kecil sampai aku sudah menjadi tua hari ini, orang tersebut biasanya akan kurang bisa berkompromi dengan orang lain. Akan kurang bisa bersikap sedikit lebih merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Karena segala sesuatunya ada di dalam upaya kekuatannya sendiri. Di sisi lain, orang lain yang barangkali dia tidak pernah mengenal Tuhan, sama sekali juga, dia hanya mengatakan bahwa keberhasilan pencapaian dalam hidupku ini bukan semata-mata dari kedua telapak tanganku ini, tapi ada faktor lain yang tidak bisa kujelaskan. Yang secara umum kita hanya sebut itu sebagai lucky. Keberuntungan aja bisnisku berkembang. Beruntung aja sebetulnya usahaku berjalan. Beruntung aja kalau bisa nambah ini itu. Beruntung sebetulnya. Orang yang mengatakan demikian, orang yang mengatakan dia beruntung, bukan semata-mata karena kedua tangannya yang hebat. Orang itu katanya, kata peneliti yang sederhana itu, lebih mungkin untuk bisa luwes, merendahkan dirinya, cair di dalam kehidupannya. Dia tidak ngotot bahwa ini semua adalah hasil karya usahaku. Dua, pendekatan terhadap hidup dan keberhasilan yang sederhana, tetapi hasilnya berbeda masing-masing orang. Kita merenungkan tentang pada hari ini, Minggu Perayaan Paskah, Minggu Kebangkitan Yesus, dan saya kasih tema secara khusus, ini berkaitan dengan anugerah yang mendahului segala. Saya mau mengatakan pada hari ini, dalam perspektif Kristiani yang lebih utuh, kita bisa mengatakan kok,
bahwa kalau hari ini kita ada sampai hari ini dengan segala pencapaian, dengan segala keberhasilan, atau barangkali kita menganggap kita belum berhasil, tidak apa-apa juga. Tapi sebagaimana lagu yang kita nyanyikan sebelum firman tadi, ku ada sebagaimana ku ada, itu berdiri karena apa? Anugerah Allah. Maka saya ingin meluaskan bahwa faktor X di dalam refleksi Kristiani kita itu adalah anugerah Allah. Itu adalah faktor X. Kalau orang secara umum mengatakan faktor X itu keberuntungan, tapi saya hari ini mau mengatakan pada Minggu Kebangkitan Yesus Kristus ini, bahwa faktor X ini bukan sekadar variabel sampingan yang ditambahkan, tidak. Tapi dia faktor X sekaligus menjadi variabel utama yang mendasar. Dia bukan sekadar disempalkan, oh ini beruntung, bukan. Tapi dia menjadi faktor utama di dalam kehidupan Kristiani, bahwa segala sesuatu, segala pencapaian kita, usaha kita, jerih payah kita, dari kedua telapak tangan kita, kita bisa kok mengatakan bahwa itu adalah karena anugerah Allah. Itu adalah karena anugerah Allah. Mengapa? Karena Dia yang memulai segala sesuatu di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan saya. Pernahkah Anda bertanya mengapa Anda ada dalam dunia ini? Saya dari kecil selalu bertanya demikian, sampai hari ini. Dan ternyata itu salah satu pertanyaan filosofis. Ribuan tahun yang sulit sekali dijawab sampai pada hari ini. Cobalah bertanya, mengapa saya ada di tengah dunia ini? Dengan segala karakteristik tipe kita, sifat kita, yang orang lain belum tentu mirip ya, yang belum tentu serupa, dengan keunikan Anda masing-masing, sekali-sekali bertanya deh, mengapa saya ada di tengah dunia ini? Kitab suci menawarkan jawaban bahwa karena Allah. Dan Allah itu Allah yang beranugerah di dalam kehidupan Anda dan saya, maka kita ada. Renungan Kristen kita bisa sampai ke sana pada Minggu Kebangkitan Yesus Kristus. Tadi Mazmur mengatakan, mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Alasannya apa? Karena Tuhan itu baik. Dan kalau Tuhan itu baik dan ternyata kasih setianya itu berlaku untuk selama-lamanya. Melampaui sense kita atas waktu. Kita mau waktu sangat terbatas, ya. Kita tidak bisa berpikir yang melampaui ruang dan waktu. Kita tidak bisa berpikir seperti apa kekekalan itu karena kita tidak pernah mengalaminya. Kita terbatas pada ruang dan waktu. Tapi pemazmur mengatakan Tuhan itu baik dan selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia itu hesed, ya. Kasih setia, ada rahmat di sana, ada rahim di sana. Saya pernah satu kali menguraikan di dalam diskusi ya, diskusi komunitas kita bahwa hesed itu juga terkandung secara feminin adalah rahim seorang ibu. Raham, rahim, rahamim, hesed itu saling berdekatan. Artinya apa? Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu kasih setia, kita juga mau mengatakan bahwa Allah itu seperti rahim seorang ibu. Siapa saja diterima di dalamnya. Seorang ibu yang mengandung, dia menerima bayinya apa adanya. Mau apapun hasilnya, betul ya? Mau jarinya 10, mau jarinya 11, ada kan yang jarinya 11, ada yang mau jarinya 12, dia terima apa adanya. Rahim itu tidak pernah menolak. Kecuali kalau ada faktor biologis, dia terpaksa keguguran gitu ya, atau rahimnya tidak kuat, itu beda lagi. Tapi rahim seorang ibu pada intinya dia menerima apapun bentuk kita, apapun sifat kita, apapun karakteristik kita. Itu kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Kita memasuki teks di Markus 16 tadi. Kita diperlihatkan juga bahwa anugerah yang mendahului segala itu, rahim itu sudah ada duluan sebelum Anda dan saya. Rahim ibu Anda sudah ada duluan sebelum Anda dan saya ada.
Seperti itulah anugerah yang mendahului segala. Seperti rahim itu. Dan Anda melihat peristiwa dalam Markus pasal yang ke-16 itu, ada 3 perempuan di sana. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang mendatangi kubur Yesus yang ternyata kosong. Dan kita tahu ketiga perempuan ini tidak punya suara yang valid di muka hukum, di depan pengadilan. Kalau mereka bersaksi mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, suara mereka akan dianulir, akan ditolak. Karena suara seorang perempuan, ada 3 ya, 3 orang perempuan itu tidak berlaku valid di muka hukum. Tapi kepada 3 perempuan inilah berita tentang kebangkitan itu kemudian disampaikan. Dunia patriarki orang Yahudi pada waktu itu begitu terbatas. Milih-milih ya. Harus pria yang punya suara mutlak. Perempuan yang feminin tidak boleh punya suara. Milih-milih. Dia bukan rahim seorang ibu, bukan. Rahim seorang ibu nggak milih-milih. Dia nggak milih anaknya bentuknya seperti apa. Itu sudah tersedia di rahimnya. Tapi suatu kali nanti ada rekayasa genetika DNA langsung ya. Dari itu dieditlah nanti DNA-nya supaya kalau ada potensi penyakit tertentu bisa diedit. Kayak saya kan mewarisi asam urat dari ibu saya. Nah itu kalau nanti di suatu masa itu bisa diedit. Oh asam urat tidak perlu ada. Seperti itu ya. Tapi sampai hari ini kita melihat bahwa rahim seorang ibu yang menerima itu tidak seperti dunia patriarki para ahli Taurat pada waktu itu. Kesaksian 3 perempuan itu pasti ditolak. Tapi justru pada minggu kebangkitan Yesus Kristus yang menunjukkan kerahiman Allah, anugerah yang mendahului segala, 3 perempuan itu suaranya valid di depan Injil Yesus Kristus. Merekalah para pemberita pertama, merekalah para penyaksi Injil pertama. Kabar baik itu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Sebelum Petrus tahu, nama Petrus penting karena Petrus adalah disebutkan pemimpin gereja pertama. Ya, kalau dalam tradisi Katolik, Petruslah paus yang pertama. Dan ini juga mau menegaskan, Petrus belum tahu. Artinya Petrus yang kemudian menjadi pemimpin besar gereja pun belum mendapatkan pesan itu sebagai orang yang pertama. Dan yang mendapatkan pesan itu sebagai orang yang pertama adalah 3 perempuan itu. Yang tidak dianggap, yang tidak dipandang suaranya. Lalu yang kedua, ini problem kan? Mereka tidak valid suaranya. Itu problem. Tapi di hadapan kebangkitan Yesus, justru suara mereka adalah suara yang valid. Disampaikan kepada Petrus, sang pemimpin gereja kemudian. Kepada 12 murid. Lalu problem yang kedua, sebetulnya di hadapan mereka ada batu besar. Karena kuburan pada waktu itu kan ada semacam ruangan seperti ini, lalu di depannya pintunya itu adalah batu besar bulat yang beratnya 1 ton. Di dalamnya ada kuburan. Biasanya ada beberapa, bukan hanya 1, tapi biasanya ada beberapa. Di depan itu baru ditutup batu besar 1 ton. Yang mungkin perlu kekuatan pria 20-30 orang untuk menggeser batu itu supaya bisa mengakses ke dalam kuburan itu. Ini cuma 3 perempuan yang tidak berdaya. Di muka hukum saja suaranya tidak valid. Dan secara fisik mereka tidak punya kekuatan untuk menggulingkan batu sebesar 1 ton itu tidak mungkin. 3 orang perempuan apa daya. Gak ada kekuatannya. Tapi disebutkan ketika mereka lagi berpikir, aduh gimana caranya ya membalikan batu 1 ton yang besar itu. Tiba-tiba ketika mereka melayangkan pandangnya, mereka melihat bahwa batu itu sudah bergeser. Dan ada seorang berjubah putih di dalamnya. Yang memberitakan bahwa dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dan dia akan mendahului kamu ke Galilea. Sebagaimana anugerah itu selalu mendahului kita.
Jadi Paskah itu mengatasi ketidakvalidan saksi, itu yang pertama. Dan Paskah itu juga mengatasi batu besar yang tidak mungkin tergulingkan itu, yang mustahil digeser, tapi toh itu pada akhirnya tergeser. Kalau hari ini, kalau saya kaitkan lagi dengan khotbah 2 minggu yang lalu ya, ketika Anda atau saya harus menghadapi situasi yang berada pada titik nol, ya, ingat ya, titik nol itu. Ini hal yang sama. 3 perempuan itu berhadapan di jalan buntu. Batu sebesar 1 ton itu adalah titik nol bagi mereka. Tuhan tidak berdaya kami. Ini nggak bisa. Kekuatan manusia nggak bisa. Tapi justru berita Injil itu selalu dimulai dari titik nol. Berita Injil itu selalu dimulai dari titik nol. Pada minggu kebangkitan ini, pada minggu Paskah ini, kembali saya mengajak kita, kalau hari ini Anda berada di hadapan batu sebesar 1 ton, saya tidak tahu apa yang Anda hadapi. Problem Anda, situasi mental Anda sebesar 1 ton, Anda perlu jalan keluar tapi masalah tidak selesai. Anda berada di titik nol kembali, tapi yakinlah bahwa di minggu Paskah ini, ketika Anda berada di titik nol, barangkali di sana Allah sedang mau menggeser dan menggulingkan batu sebesar 1 ton itu. Kalau Anda merasa suara Anda kok sepertinya tidak dianggap, begitu ya? Suara Anda terasa tidak valid, bahkan oleh sahabat Anda sendiri. Barangkali begitu ya. Tapi justru di sana ketika Anda merasa suara Anda tidak valid, suara Anda tidak dianggap, atau kehadiran Anda tidak dianggap oleh sahabat Anda, barangkali saya tidak tahu, oleh keluarga Anda barangkali saya tidak mengerti, justru barangkali di sana Allah mau menggeser batu 1 ton itu, supaya kita menyaksikan kuasa kebangkitan itu bekerja di antara dan di tengah-tengah kita. Seorang muda berjubah putih yang terang itu mengatakan, pergilah, jangan diam di sini. Batunya sudah digeser, kamu tidak perlu di sini. Yang kamu perlu adalah pergi sekarang, mendahului dia yang sudah mendahului kamu ke Galilea. Siapa itu? Yesus Kristus. Sudah enggak di sini dia. Dia sudah pergi ke Galilea. Mau datangin para murid. Orang-orang yang dulu mengikut dia dan meninggalkan dia kemudian. Yesus mendatangi dan mengunjungi mereka. Maka kamu susul dia. Dahului dia ke Galilea. 1 Korintus menyaksikan peristiwa ini kan. Paulus mengatakan dengan detail. Ketika itu dia menampakkan diri kepada Kefas. Menarik ya, Paulus tidak menyebut Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Kita nggak tahu kenapa. Tidak mengerti saya. Tapi mungkin ini semacam ringkasan. Atau Paulus mau mengatakan bahwa memanglah secara hukum suara mereka kurang valid. Kita perlu mendalami ini lebih lanjut, tapi kita tidak perlu masuk ke sana. Yang saya mau masuk adalah bahwa Paulus mengatakan bahwa dia menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus, lewat kesaksian 3 perempuan itu sebetulnya. Lalu kepada ke-12 murid. Dan ternyata setelah itu Yesus Kristus mendahului ke Galilea, menampakkan diri kepada 500 saudara katanya. 500 orang, lalu kepada Yakobus, dan kemudian kepada semua rasul. Baru yang paling akhir katanya, ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia sudah mendahului mereka semua. Dan Paulus mengatakan,
Dia datang kepada saya paling akhir. Jelas dia mendahului Paulus. Dan Paulus mengatakan dialah yang terakhir. Dan Kristus yang mendahului. Ingat perjalanan Rasul Paulus mau meminta surat kuasa supaya bisa menganiaya jemaat Tuhan pada waktu itu. Dia dipotong oleh cahaya ketika dia naik kuda dalam perjalanan dan dia terjatuh karena cahaya itu. Dia sempat tidak bisa melihat selama 3 hari. Cahaya itu yang bertanya kepada dia, mengapa engkau menganiaya aku, hai Saulus? Dan Yesus sendiri yang menanyakan itu. Kristus itu mendahului Rasul Paulus dalam perjalanan dia mengambil surat kuasa untuk menganiaya jemaat. Dia mendahului Paulus. Dan respons Paulus atas anugerah yang mendahului hidupnya itu menarik ya. Dia bilang, aku ini yang paling kecil kok. Aku ini yang paling terakhir. Dia mau bilang, aku ini yang paling terbelakang. Dari semua yang sudah didahului oleh Kristus. Dari semua yang sudah didahului oleh anugerah itu, aku ini yang paling kecil kok. Aku ini yang paling sederhana. Seperti anak yang prematur, dia bilang. Seperti anak yang prematur. Bukan anak yang utuh. Bukan anak yang lahir normal, tapi anak yang lahir prematur. Yang bisa saja ada risiko anggota tubuhnya yang lain tidak lengkap. Tapi Paulus mengatakan, kepada aku yang paling kecil dan hina ini, ternyata anugerah dia mendahului aku juga. Mendahului hidupku. Mendahului hidup Anda. Maka pandangan Paulus tentang hidup dan dirinya jadi berbeda. Dia tidak pernah melihat dirinya terlampau besar. Anda akan menemukan di mana-mana orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang besar. Di mana-mana Anda akan menemukan itu. Tapi Paulus tidak. Aku ini bayi prematur, dia bilang. Aku ini orang kecil. Aku ini yang paling bontot. Tahu ya paling bontot ya? Paling akhir. Dari semua rasul besar itu, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Yang lain-lain mereka semua besar. Aku ini enggak kok. Paling akhir aku ini. Dia tidak pandang dirinya besar. Enggak. Dia tidak pandang dirinya sedemikian besar. Tidak. Tapi dia juga tidak memandang dirinya sedemikian kecil. Sehingga dia menghinakan dirinya sedemikian rupa. Enggak juga. Enggak. Dia tidak melihat dirinya sedemikian besar. Tapi dia juga tidak melihat bahwa dirinya ini sangat kecil. Sangat inferior. Sangat minder. Enggak demikian juga. Dia melihat dirinya sebagaimana adanya. Nah ini yang penting. Banyak orang tidak bisa melihat dirinya sebagaimana adanya. Dan bahkan saya dan Anda, kadang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri sebagaimana adanya, yang genuine, yang otentik. Betul? Kadang Anda bertanya kepada diri Anda sendiri kan, kenapa saya begini? Kenapa saya bereaksi demikian? Kok saya gini ya? Kok saya mikirnya begini ya? Kadang-kadang itu masih bisa terjadi loh. Dalam interaksi Anda dengan diri Anda sendiri. Kita tidak pernah bisa seutuh-utuhnya memahami diri kita sendiri sebagaimana adanya. Tapi Paulus, karena anugerah itu mendahului dirinya, simpelnya dia melihat dirinya tidak terlalu besar, tidak ada yang selalu dibangga-banggakan, walaupun banyak yang Paulus bisa banggakan, dan tidak terlalu kecil. Lihatlah diri kita sebagaimana adanya. Tadi di awal, kalau orang melihat segala sesuatu adalah hasil pencapaian, keberhasilan kedua tangannya, orang yang demikian punya kecenderungan
agak sulit untuk berkompromi dengan orang lain, ya, berdialog dengan negosiasi yang bagus, barangkali begitu ya. Dia melihat aku ini loh yang berhasil genggaman tanganku. Beda dengan orang yang melihat bahwa ya memang banyak ini bisnis berkembang, usahaku berhasil memang banyak, tapi itu ya ada keberuntungan kok di sana. Ada faktor X, ada luck, nggak tahu kenapa. Tapi sepertinya keberuntungan sedang berpihak saja. Orang umum bisa mengatakan demikian. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan sama seperti Paulus bahwa kita ada sebagaimana kita ada dan melihat diri kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tetapi sebagaimana adanya realitas diri kita, di situ kita menemukan bahwa anugerah Allah mendahului kita dan kita melihat diri kita secara berbeda. Apa adanya, lebih real. Aku yang apa adanya ini Tuhan, aku tahu Engkau sudah mendahului aku, karena itu pakailah hidupku oleh anugerah-Mu. Karena itu aku mau belajar bersyukur dalam situasi diriku ini. Karena aku tahu diriku yang apa adanya ini kok dianugerahi oleh Allah juga. Aku mau bersyukur. Seperti pemazmur di awal. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Terakhir, karena Paulus mengatakan dirinya begini, ayat 10. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Dia berani mengatakan dia bekerja lebih keras dari semua yang lain. Tapi dia tidak mengatakan bahwa itu bergantung pada kedua tanganku. Enggak. Memang aku bekerja keras dari semua yang lain. Tapi aku bisa bekerja keras itu semata-mata karena anugerah Allah itu yang menyertai aku untuk bekerja lebih keras. Bukan lagi faktornya aku saja, bukan. Ini kedua tanganku. Tapi faktornya bukan aku. Tapi faktornya adalah anugerah. Dan bekerjalah lewat anugerah Allah yang menyertai kita. Hiduplah di dalamnya dengan dirimu, diri saya yang apa adanya. Anugerah Allah tidak bisa dikalahkan oleh diri kita yang kecil dan terbatas. Dia senantiasa mendahului Anda dan saya. Anugerah mendahului segala. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah buat firman-Mu. Terima kasih pada minggu kebangkitan ini kami diingatkan. Oh betapa kami yang kecil atau barangkali ada di antara kami yang menganggap kami terlalu besar barangkali. Hari ini kami diingatkan ya Allah, biarlah kiranya kami memandang diri kami sebagaimana anugerah Allah yang sudah mendahului kami. Kami berharga. Tapi kami tahu semua orang berharga di mata Tuhan. Orang di kiri kanan kami, orang di sekitar kami juga semua berharga. Semua juga dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kami tidak perlu memandang diri kami terlalu tinggi atau memandang diri kami terlalu rendah. Karena kami semua dikasihi dan direngkuh oleh anugerah Allah di dalam Kristus. Terima kasih ya Allah. Biarlah ini memotivasi dan mendorong hidup kami. Agar kami tidak menyia-nyiakan anugerah Allah itu, melainkan kami menghidupinya, menghayatinya, menghargainya, mengapresiasi karya Allah di dalam hidup kami itu dengan hidup sebaik-baiknya. Dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan mencintai dan mengasihi sesama kami, saudara kami, sahabat kami, orang di dekat kami, keluarga kami, orang di sekitar kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus pada Minggu Kebangkitan
Kristus ini, Minggu Paskah, karena itu saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Di hadapan kita ada roti. Mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Roti ini adalah tubuh Kristus yang terkoyak dan diberikan bagi kita kepada dunia. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur ini adalah darah yang tercurah bagi kita kepada dunia. Minumlah dengan ucapan syukur. Mari kita bersyukur. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Terima kasih pada Minggu Kebangkitan ini. Dalam perjamuan ini, kami tahu Engkau sudah bangkit. Kami rayakan itu. Dan hari ini kembali lewat roti dan anggur, kami juga mengingat, memperingati kembali betapa kasih-Mu kepada kami dan kepada dunia, sehingga tubuh-Mu Kau berikan, darah nyawa-Mu tercurah bagi kami semua, bagi dunia yang Engkau cintai, Engkau rahmati, Engkau anugerahi. Karena itu biarlah kami hidup di tengah dunia yang Kau cintai dan Kau rahmati ini, dengan menghayati hidup yang dibagikan kepada sesama kami, kepada orang lain, kepada dunia ini. Terima kasih ya Allah, demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita, dan Anda bisa memberikannya di kotak yang sudah tersedia. Dan marilah kita menyanyi, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu,
bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipakainya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapan, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semuanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua hanya anugerahnya. Semuanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila engkau dipakainya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami bisa memberi dari apa yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Allah, biarlah semua yang tersedia, semua yang kami bisa berikan, itu juga biarlah kiranya memperluas kasih, rahmat di tengah kerajaan Allah diwujud nyatakan di tengah dunia ini. Kami berdoa ya Allah, buat rumah singgah kami yang di Bungur, Senen, dengan beberapa penghuni yang ada. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memakai rumah singgah ini menjadi saluran rahmat dan anugerah-Mu bagi mereka yang terusir, bagi mereka yang mengalami penolakan dan kekerasan dan yang membutuhkan tempat. Sementara biarlah Engkau membuka pintu rahmat tersedia bagi orang-orang ini. Kami berdoa ya Allah, buat sinode kami juga biarlah Tuhan memberikan hikmat untuk mereka juga bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan gereja-gereja se-GPI di Indonesia ini, bersama-sama melangkah di dalam cinta kasih Allah, bersama-sama melangkah di dalam gerakan Allah yang diwujud nyatakan ke tengah dunia lewat kuasa Roh Kudus-Mu dan lewat pemberitaan Injil-Mu dan lewat penyambutan oleh rahmat dan anugerah-Mu. Biarlah semakin banyak orang yang berjumpa dengan Kristus, wajah Allah itu. Kami mendoakan ya Allah buat setiap pergumulan kami juga, bagi kami yang sedang menghadapi pergumulan tertentu, kami yang membutuhkan jalan keluar, biarlah kiranya Tuhan berikan. Bagi kami yang barangkali sedang bergumul dengan persoalan-persoalan di dalam mental kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau bersama dengan kami dalam pergumulan itu, dan biarlah kami langkah demi langkah bisa semakin pulih, bisa semakin bebas, dibebaskan oleh Engkau. Kami yang sedang menghadapi sakit, biarlah Tuhan yang memulihkan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau menjamah
dan Engkau menyembuhkan. Setiap kami yang membutuhkan kesempatan-kesempatan baru dalam pekerjaan barangkali, dalam hubungan-hubungan kami, persahabatan kami, apapun itu ya Allah, kiranya Engkau membukakan pintu bagi kami. Kami berdoa ya Allah, biarlah kiranya ketika kami diperhadapkan dengan situasi tertentu yang tidak langsung tersedia jalan keluar, yang barangkali tidak langsung kami mengalami penyembuhan yang total, kami juga memohon Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk kami hidup di dalamnya dan bersedia menanggungnya. Terima kasih ya Allah, setiap hubungan yang retak biarlah ada pemulihan di sana, biarlah cinta kasih Allah, Kristus Sang Juru Damai berada di tengah, memulihkan kembali setiap relasi dan hubungan. Terima kasih ya Allah, setiap harapan kami, doa-doa yang tidak terartikulasikan dengan kata-kata barangkali, tapi bangkit di dalam batin kami, biarlah itu naik juga sebagai suatu seruan dan dupa yang harum kepada Engkau, dan biarlah kiranya Engkau Allah yang baik, itu mendengar kami dan menjawab kami seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, ini doa kami yang kami alaskan pada satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan dengannya juga kami menutup doa ini sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus Tuhan kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan menghayati segala sesuatunya berdasarkan anugerah Allah yang sudah mendahului segala yang baik di tengah kehidupan kita, dan Dialah yang akan menuntun sampai pada akhirnya. Dari anugerah menuju anugerah, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dan biarlah kita kembali dengan melihat diri kita sebagaimana adanya Tuhan melihat kita, memandang dan mengasihi kita, merahimi dan merengkuh dan merangkul kita. Biarlah demikian juga kita beranugerah, merengkuh dan mengasihi orang lain. Jadilah saksi Kristus, jadilah saksi dari kebangkitan Kristus, jadilah saksi dari anugerah Allah yang tinggal dan menyertai kita. Karena itu sekarang, hai jemaat Tuhan, gereja Tuhan, terimalah berkat kekal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang akrab dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai pada hari ini sampai pada kesudahannya. Amin.